Mentari muncul dari peraduan menyapa bumi dengan cahaya. Dari SMA Negeri 2 Lintong di Huta yang keren, saya datang membawa karya. Perkenalkan, nama saya Herti Darmalina Lumendao, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 2 Lintong di Huta, yaitu bagaimana membentuk generasi literat melalui budaya menulis. Sebagai guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, saya merasa berkewajiban untuk meningkatkan literasi siswa di sekolah. Saya melihat siswa yang disebut Gen Z sekarang ini sangat rendah dalam minat baca. Mereka lebih tertarik pada hiburan digital daripada membaca buku. Akibatnya, kebiasaan membaca belum menjadi budaya. Hal ini juga dapat disebabkan pengaruh teknologi yang tidak seimbang. Gadget dan media sosial memberi akses cepat ke informasi. Akan tetapi, hal ini dapat mengakibatkan orang malas membaca secara mendalam dan terbiasa dengan informasi singkat. Membentuk generasi literat melalui budaya menulis berarti menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif lewat kegiatan menulis yang terarah dan berkelanjutan. Menulis bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga sarana mengolah informasi dan mengekspresikan ide secara logis dan bermakna. Mengapa menulis penting dalam membentuk generasi literat? Yang pertama, menulis melatih berpikir kritis. Sebelum menulis, seseorang perlu memahami, menyeleksi, dan menilai informasi. Yang kedua, menulis memperkuat kemampuan membaca dan memahami teks, karena penulis yang baik juga pembaca yang baik. Yang ketiga, menulis menumbuhkan kreativitas dalam menyampaikan gagasan dan solusi. Yang keempat, menulis melatih tanggung jawab intelektual karena harus menyertakan sumber dan fakta yang benar. Yang kelima, menulis membangun karakter reflektif, yaitu mampu merenungkan pengalaman dan menarik makna dari kehidupan. Saya menerapkan pembelajaran mendalam lewat literasi, di mana belajar tidak hanya berfokus pada hafalan atau penguasaan permukaan materi, tetapi juga menekankan pada pemahaman makna, penerapan konsep, dan kemampuan berpikir kritis serta reflektif. Hal ini dibuktikan dalam berbagai materi pelajaran bahasa Indonesia. Saya mendorong siswa untuk mengejawantahkan pemahaman mereka dalam berbagai jenis karya seperti membuat poster pada materi persuasi, membuat komik pada materi hikayat, membuat vlog pada materi berita, membuat sejarah marga mereka pada materi teks cerita sejarah, membuat biografi tokoh yang semarga dengan siswa, dan sebagainya. Hal ini akan mendorong siswa meningkatkan kreativitas, mengajak berpikir kritis, dan merasa dekat dengan kehidupan nyata. Jauh sebelum media sosial berkembang, tahun-tahun sebelumnya saya sudah sering mendorong siswa menghasilkan tulisan dan mengirimkan ke media cetak, yaitu koran. Ketika koran masih menjadi salah satu sumber informasi penting, siswa saya banyak menghasilkan tulisan dan dimuat di koran seperti Sinar Indonesia Baru dan koran lokal. Sejak berdirinya SMA Negeri 2 Lintong Nihuta, saya berinisiasi untuk membuat majalah sekolah. Saya membentuk komunitas menulis yang kami namai dengan KPK atau Komunitas Perangkai Kata yang beranggotakan 8 orang. Karena keterbatasan sumber daya, majalah sekolah yang kami buat masih dalam bentuk buletin dan pengerjaannya masih sangat sederhana dengan menggunakan template yang ada di laptop. Hal ini berlangsung lebih dari 1 tahun. Niat kami waktu itu adalah bagaimana menampung karya tulisan siswa dan dimuat di perpustakaan supaya bisa dibaca siswa lain. Salah satu hasil tulisan yang menginspirasi siswa adalah saya mengajak siswa berkolaborasi untuk membuat buku antologi. Kami sudah menghasilkan 1 buku antologi kolaborasi guru bersama siswa dengan tema ibu. Walaupun bukunya masih sangat sederhana, tetapi buku ini mampu menginspirasi banyak siswa bagaimana mereka menuangkan perasaan mereka melalui tulisan.
Saya ikut serta menulis karya tulisan dalam buku antologi siswa Sabtu Malam bersama Ibu. Selain itu, saya juga beberapa kali ikut sebagai peserta penulis buku antologi seperti buku antologi puisi Jendela Langit, kolaborasi dengan para penulis puisi Jawa Barat, buku antologi cerpen Jalan Pilihan Raja Pardamaian, kolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia se-Sumatera Utara. Setiap ada informasi lomba menulis, siswa biasanya cepat tanggap dan semangat untuk ikut lomba, khususnya lomba karya ilmiah. Selain mengasah keterampilan menulis, siswa juga mengasah keterampilan berpikir kritis berbasis masalah. Inilah salah satu prestasi siswa dalam lomba peneliti belia, yaitu juara 1 lomba karya tulis tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan tema Land Subsidence dan menjadi utusan ke tingkat nasional. Sementara di tingkat nasional masuk nominasi 10 besar. Pada lomba FLS 3N yang dilaksanakan Cabdis Wilayah 9 bulan April 2025, dari 5 cabang lomba yang saya latih, 4 diantaranya mendapat juara 1. Hal ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi siswa saya dan menjadi kebanggaan tersendiri sebagai guru pembimbing. Dengan budaya menulis yang kuat, akan lahir generasi literat yang cakap membaca dan berpikir kritis, mampu berargumentasi dan berkomunikasi efektif, kreatif dan produktif menghasilkan karya, serta bijak dalam menggunakan informasi dan teknologi. Sesuai data pada rapor pendidikan sekolah kami pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan literasi mengalami kenaikan 15,56% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Akan tetapi nilainya sudah dalam kategori baik, yaitu 95,56% dengan keterangan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi. Sekolah kami akan terus berbenah. Untuk membangun budaya menulis, maka sekolah kami menyusun beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama, mengintegrasikan kegiatan menulis dalam pembelajaran. Bukan hanya tugas akademik, tetapi juga refleksi dan ekspresi diri. Yang kedua, membiasakan menulis sejak dini, misalnya melalui jurnal harian, puisi, cerpen. Yang ketiga, memberikan ruang publikasi seperti majalah sekolah, blog, atau antologi karya siswa. Yang keempat, mendorong siswa ikut lomba menulis untuk menumbuhkan motivasi dan kebanggaan terhadap karya sendiri. Yang kelima, melatih literasi digital agar generasi muda bisa menulis di platform digital dengan etika dan gaya yang baik. Yang keenam, mengaktifkan komunitas menulis, tempat berbagi ide, belajar bersama, dan saling mengoreksi dengan positif. Saya sangat mengapresiasi proyek Bahasa Indonesia dari Ibu Herti Lumbanggao SPD yang sudah berkolaborasi bersama siswa untuk membuat buku antologi. Hal yang serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Ibu Herti Lumbanggao yang bersama dengan alumni, yang mereka sudah alumni, dengan buku judul Sabtu Malam Bersama Ibu, dan sudah dimuat di Perpustakaan SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Selamat pagi. Kemampuan literasi menjadi kunci untuk sukses di berbagai bidang. Misalnya di bidang akademik, literasi membantu siswa memahami materi pelajaran, mengevaluasi sumber informasi, dan menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Sebagai rekan guru, saya mengapresiasi pembelajaran literasi numerasi yang diterapkan oleh Ibu Herti Lumbanggao di kelas. Ibu Herti sudah memberikan proyek kepada saya untuk membuat buku antologi bertemakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Angkatan 12 SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Saya tertarik dengan proyek ini dikarenakan dalam proyek ini saya yakin maka dari kemampuan saya akan berkembang serta makin memotivasi saya sendiri untuk membuat karya tulis lainnya. Praktik baik yang dapat saya bagikan semoga menjadi inspirasi bagi banyak orang dan dapat bermanfaat untuk memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Salam literasi.